Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwinarno dari Prodi Sistem Informasi NIM 202053103. Saya akan menerangkan ulang materi pertemuan 9 untuk mengerjakan tugas dasar akuntansi yang tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Agenda, konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, jenis laporan keuangan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada analisis bisnis yang terdiri dari ada dua, yaitu evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Dari dua tersebut mengambil keputusan bisnis. Yang pertama ada investor, yang kedua kreditor, yang ketiga manajer, yang keempat analisis manajer dan akuisisi. Yang kelima direktor, yang keenam regulator, yang ketujuh eksternal auditor, yang kedelapan pekerja atau serikat pekerja, yang kesembilan lawyer. Selanjutnya ada framework analisis laporan keuangan, komponen dalam proses analisis bisnis. Yang pertama business environment dan strategi analisis, terdiri dari industri analisis, strategi analisis. Selanjutnya accounting analisis, selanjutnya financial analisis, analysis of cash flow, profitability analysis, risk analysis. Selanjutnya menuju cost of capital estimate, selanjutnya prospective analysis, yang terakhir intrinsic value. Selanjutnya framework analisis laporan keuangan. Yang pertama menilai lingkungan bisnis. Yang kedua membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga menilai kualitas laba. Yang keempat analisis laporan keuangan. Yang kelima memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Materi selanjutnya menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa atau pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjual dan laba perusahaan? Selanjutnya, ada analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas
profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Selanjutnya merupakan aktivitas bisnis. Aktivitas perencanaan atau tujuan yang pertama kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunity. Yang selanjutnya pricing, strategi, promosi, proyeksi, dan tantangan. Selanjutnya faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama ada rivalry among existing firms. Terdiri dari industry growth, concentration, differentiation, switching cost, fixed variable cost, excess capacity, exit barriers. Yang kedua ada trade of new extraction, terdiri dari scale of economy, distribution, access, relationship, legal barriers. Selanjutnya trade of substitute product, terdiri dari relative price and performance, buyers willingness to wait. Tiga tersebut menjadi industri profitability. Yang memiliki dua. Yang pertama bargaining power of buyers, yang terdiri dari switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, volume per buyers. Yang kedua bargaining power of supplier, yang memiliki switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, volume per buyer. Selanjutnya analisis keuangan atau financial analysis merupakan proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengambilan, investasi. Analisis risiko, evaluasi risiko, dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana. Alat yang digunakan analisis rasio, analisis arus kas, dapat memunculkan risiko akuntansi. Selanjutnya prospektif analisis. Yang pertama proses to forecast future payoff. Yang kedua business environment dan strategi analisis, accounting analisis, financial analisis, dan terakhir intrinsic value. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Seperti gambar yang ada di sini, aktivitas investasi merupakan pengambilan sumber daya, penjualan sumber daya. Aktivitas pendanaan, pemilik atau equity, non pemilik atau liability.
dan investasi adalah pendanaan. Selanjutnya, aktivitas bisnis terdiri dari 3. Ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional 3 tersebut pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Selanjutnya, laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, statement of financial position atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang selanjutnya ketiga, laporan perubahan modal. Selanjutnya laporan arus kas. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis atau planning, yang terdiri dari planning, investing, operating, financing. Investing terdiri dari current cash, account receivable, investor, marketable securities, dan non-current land, building, dan equipment, patent, investment, operating, sales, cost of goods, selling expense, administrative expense, interest expense, income tax expense. Informasi tambahan atau selain laporan keuangan terdiri dari diskusi manajemen, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK. Yang selanjutnya informasi tambahan, selanjutnya proxy statement. Sumber informasi laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator. Selanjutnya announcement perusahaan, selanjutnya website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi terdiri dari 2, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan dan pengungkapannya. Sedangkan akuntansi manajemen, rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Akuntansi keuangan memiliki pemakaian eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen memakai internal, manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya proses penyediaan informasi. Di sini ada contoh. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Stakeholder internal merupakan pemilik atau manajer dan pegawai. Eksternalnya pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Langkah yang kedua, diketahui kebutuhan informasi stakeholder.
Langkah yang ketiga, rencana sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Langkah yang keempat, catatan data ekonomik dari aktivitas bisnis. Langkah kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder, merupakan sistem informasi akuntansi. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, dipersetujui transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catat di jurnal. Dan kelima, posting ke buku besar. Dan keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh. Yang tahap pertama, pencatatan atau penjurnalan. Tahap kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap kelima, membuat neraca saldo dan diselesaikan. Tahap keenam, membuat laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Dan tahap ke-8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9 yang terakhir, membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun atau akun dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasil ke dalam laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.